Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan singkat mengenai pertemuan kedua kita yang dilaksanakan di grup praktikum pajak. Apa-apa saja yang boleh kita lakukan sepanjang 1 minggu ini. Nah, ketika kalian membuka kelas Google atau Google Classroom-nya masing-masing, di sana sudah tersedia LKS dan buku praktikum pajak yang sudah diupload. Nah, untuk buku praktikum pajaknya adalah seperti ini, ya. Jadi buku praktikum yang Ibu punya ini itu sudah beri ISBN. Ini dia buktinya. Sudah beri ISBN, artinya buku ini sudah diakui secara nasional dan bukan seperti modul atau diktat biasa, ya. Jadi ini juga sudah punya daftar referensi yang cukup dikatakan cukup kredibel dalam menunjang, ya, dalam menunjang materi yang tersedia di dalam buku praktikum ini. Jadi buku praktikum ini itu digunakan di tahun-tahun sebelumnya dengan beberapa revisi mungkin yang bisa diketahui apabila kalau ada soal yang mungkin ditambahkan, atau kira-kira ada kebijakan atau kira-kira ada kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dalam hal pajak, gitu ya. Jadi ini bukunya itu sudah disediakan di Google Class masing-masing, semua sudah dapat mengaksesnya. Dan LKS ini adalah lembar kerja soal yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Jadi kalau kalian buka ya LKS-nya masing-masing, maka kalian akan melihat di sana ada satu kasus, satu case, di mana dalam case tersebut diketahui identitas perusahaan, kemudian pegawai yang bekerja di sana, kemudian selama 8 bulan terakhir. Jadi ada 2 LKS di dalamnya itu. Yang pertama itu LKS yang pertama itu kita gunakan di pertengahan mid, kemudian nanti untuk LKS yang kedua itu kita gunakan setelah mid, ya. Jadi dalam LKS pertama itu identitas perusahaan dan juga ada beberapa yang menyangkut dengan pemotongan pajak. Kalau kalian dilihat di sana lebih lanjut lagi, jika yang sudah paham maka tahu bahwasanya di sana ada transaksi yang terkait dengan transaksi pemotongan PPN. Dan kalau kalian lebih jeli lagi memperhatikan bahwa setiap bulannya karyawan yang menerima penghasilan, maka wajiblah perusahaan memotong pajak atas penghasilan yang diterima karyawan, itulah yang disebut PPh 21. Begitu ya. Jadi untuk atau bagi kita yang sudah memiliki LKS dan juga buku praktikum pajaknya, masing-masing boleh dicoba di rumah untuk menghitung PPh pasal 21, ya. Untuk pertemuan minggu ini menghitung PPh pasal 21 dari pegawai yang identitasnya tertera dalam LKS pertama tadi. Jadi hitung dulu, kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan coba-coba untuk mengisi formulir, ya. Formulirnya itu sudah disediakan, jadi sudah Ibu upload dan Ibu berikan ke ketua kelas masing-masing grup dan juga ke kita, ya. Hari Minggu kemarin sudah Ibu berikan dalam bentuk file yang kemudian nanti kalian ekstrak kembali karena yang saya kirim itu dia dalam bentuk RAR. Begitu ya, Bu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam minggu ini adalah kalian coba untuk pelajari dulu LKS, ya, LKS yang pertama. Kemudian setelah itu kalian cari PPh pasal 21 atas pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk PPN sendiri itu juga bersamaan, karena kalau kalian lihat di LKS modul pertama itu di masa Januari itu sudah ada pemotongan PPN untuk transaksi penyerahan dan transaksi perolehan. Jadi kalian coba-coba di rumah dulu. Nah, untuk minggu ini itu hanya kita lakukan prosedur yang pertama, yaitu hitung dan potong. Kemudian untuk prosedur yang berikutnya itu kita akan mulai di pertemuan kita yang ketiga, ya, pertemuan kita yang ketiga. Dan jika ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita, itu kalian bisa coba pelajari bagaimana bentuk perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Itu sudah ada di bukunya. Kalian buka nanti pada bab
mengenai PPh pasal 21, lalu kalian lihat contohnya. Oke. Ibu bantu di sini, coba kalian nanti buka bukunya di halaman di halaman 1 bab 1, di halaman 1 bab 1. Nah, nanti untuk prosedur perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap itu ada nanti di halaman 10. Jadi di halaman 10-nya nanti lihat soft copy masing-masing. Itu sudah dibuat bagan atau skemanya dengan jelas ya. Ini dia. Oke, paham semua ya? Jadi semua yang sudah memiliki soft copy itu bisa dibuka soft copy-nya di halaman 10, halaman 11. Kemudian jika ada yang kurang paham dalam menghitung, itu ada contoh-contoh soal. Jadi buku ini sangat lengkap ya. Buku ini sangat lengkap. Bisa kalian lihat itu contoh soalnya itu mulai dari halaman 13. Jadi mulai dari halaman 13 sudah ada contoh-contoh perhitungan. Jadi untuk LKS itu sangat sederhananya itu. Jadi untuk pemotongannya itu yang masih untuk pegawai tetap. Kecuali nanti ada untuk kasus di mana ibu minta hitung PPh 21 atas penghasilan yang diterima harian. Ada nanti itu ya. Di satu masa itu ada ditemukan soal atau case seperti itu. Tapi fokus kalian adalah coba hitung dulu PPh 21 seluruh pegawai yang bekerja di perusahaan PT Esa Unggul ya. Contoh LKS kita tadi. Itu ya. Nah, jadi sekalian kalian belajar, sekalian juga kalian bisa membaca bukunya. Jadi sudah lengkap semua. Nah, untuk formulirnya sendiri itu akan kita lengkapi ketika sudah dilakukan proses yang pertama tadi, yaitu proses hitung dan potong. Begitu ya Bu ya. Nah, itu terkait materi kita. Lalu untuk yang berikutnya terkait dengan hal-hal di luar bahan materi atau di luar materi perkuliahan online kita. Jika ada dari beberapa teman-teman kita mahasiswa yang ingin bertanya, yang ingin mengemukakan mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau masih ada bermasalah mengenai kelasnya di KRS, itu mohon disampaikan kepada ketua kelas masing-masing, karena saya tidak menerima bentuk pertanyaan ataupun misalnya ada yang mencoba untuk japri secara pribadi ke WA ibu, karena ibu sendiri pun itu cukup sibuk dengan berbagai kegiatan ya. Jadi bukan hanya mengajar saja, jadi ibu juga harus mengikuti seminar proposal, ibu juga harus menguji meja hijau dan lain sebagainya. Ibu juga harus melakukan proses pembimbingan KRS dan juga tugas-tugas rutin yang ada di rumah ya. Oke, jadi demikianlah untuk hari ini. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung ditanyakan ya kepada ketua kelas terkait dengan hal-hal yang sifatnya di luar materi perkuliahan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita, itu bisa ditanyakan langsung di Google Kelasnya. Jadi ibu tidak izinkan atau ibu tidak perkenankan mahasiswa untuk melakukan proses japri-japrian dengan ibu. Jadi mohon maaf jika ibu tidak membalas segala bentuk SMS atau japri. Sudah? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita, misalnya mengalami kesulitan dalam menghitung atau melakukan pemotongan PPh 21 tadi, jadi untuk pertemuan kita besok itu masih PPh 21 dulu ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Boleh ditanyakan itu di kelas Google-nya. Jadi bukan secara japri ya ke WhatsApp dosen yang bersangkutan. Itu tidak ibu izinkan karena terlalu repot nanti ya. Jadi kalau misalnya sudah ada dibaca komennya oleh kawan-kawannya, jadi semua itu bisa sama-sama belajar. Ibu belajar, kalian juga belajar, begitu ya. Oke, demikian penjelasan singkat untuk hari ini, untuk pertemuan kedua kita. Untuk seluruh grup mata kuliah praktikum pajak yang ibu ajarkan, baik itu kelas reguler maupun kelas eksekutif, ini video pertemuan kedua. Jadi ini sudah include semua karena pertemuan ini semua sudah punya buku, semua sudah punya LKS, semua sudah punya formulir-formulir. Nah, apa yang harus dikerjakan di pertemuan ini adalah kalian dalam minggu ini coba hitung dulu PPh 21 di perusahaan tersebut. Pertemuan minggu depan kita akan lihat sesuai dengan situasinya apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, kemudian itulah yang kita teruskan.
Oke, terima kasih. Salam pembuka dari Ibu semuanya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.